Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video mengenai materi kewirausahaan bab 1 sampai bab 13. Perkenalkan, nama saya Teguh Dwi Julianto dengan NPM 176211027. Kita masuk di bagian bab yang pertama, yaitu menjadi wirausaha. Tujuan pembelajaran dari bab 1 ini, yang pertama untuk menjelaskan arti kewirausahaan, yang kedua menjelaskan karakter seseorang wirausaha, yang ketiga menjelaskan tipe-tipe wirausaha, yang keempat adalah menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Selanjutnya ada pendahuluan. UMKM adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis 98. Meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah mengambil peran besar terhadap ekonomi. UMKM menjadi tumpuan dan juga menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup yang lebih sejahtera, mandiri, dan juga menolong banyak orang untuk mengatasi pengangguran. Selanjutnya, karakteristik usaha mikro dan kecil. Ada dua kemungkinan, yaitu positif dan juga negatif. Yang positif yang pertama adalah tahan banting. Dia juga fleksibel, mandiri, efisien, dan juga self-financing. Terus di bagian sisi negatif, yaitu adalah dia informal, skala ekonomi rendah, tidak adanya standar atau SOP. Yang keempat adalah belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Kelima, tidak disiapkan untuk menjadi besar ataupun tumbuh. 6, pengembangan yang terbatas. Selanjutnya ada seorang wirausaha, yaitu seorang yang menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya pun tumbuh. Yang kedua adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Yang ketiga ada menjalankan usaha yang real, bukan yang spekulatif. Selanjutnya, usaha yang sesungguhnya yang pertama didasarkan oleh motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Terus yang kedua ada dengan ketulusan, kerja keras, dan juga inovasi. Yang ketiga adalah bukan jalan pintas. Yang keempat adalah membangun secara bertahap, menjaga nama baik, membangun reputasi. Terus bukan sekedar hanya passive income, tetapi real. Pendidikan, persahabatan, spiritualitas, dan juga sangat penting. Terus ada usaha spekulatif, didasari motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan, dan juga mendewakan passive income. Tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Dan pendidikan kehidupan spiritual itu tidak penting. Selanjutnya di bab 2 ada berpikir perubahan. Tujuan pembelajaran dari bab 2 ini memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Yang kedua adalah menjabarkan perubahan mindset. Yang ketiga mengenalkan mindset entrepreneur. Yang keempat adalah mengenalkan teori kecerdasan finansial. Hambatan persepsi pemulai usaha. Yang pertama adalah merasa sudah terlalu tua untuk atau merasa terlalu muda. Yang kedua tidak berbakat, dan juga yang ketiga tidak punya modal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah motivasi, mindset, atau yang ketiga make it atau just do it. Ada 3M ya. Selanjutnya di bab 3 ada berpikir kreatif. Tujuan pembelajaran dari bab 3 ini yang pertama mengenalkan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Yang kedua menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha. Yang ketiga mengenalkan cara mengukur potensi kreatif. Yang keempat adalah mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Selanjutnya adalah berpikir kreatif. Pertama melihat dengan sudut pandang yang baru, setelah itu menemukan hubungan yang baru, setelah itu membentuk kombinasi yang baru. Selanjutnya adalah melihat dari sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pemikiran yang positif. Misalnya memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Selanjutnya adalah tips meningkatkan kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas kaki. Yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk meminimalisir hambatan tersebut. Terus yang ketiga adalah biasakan berpikir berbeda. Yang keempat adalah bab 4, yaitu berorientasi pada tindakan.
Tujuan dari pembelajaran dari bab 4 ini yaitu untuk mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahawan, yaitu senantiasa berorientasi pada tindakan. Yang kedua adalah memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri pengusaha yang mampu mengambil keputusan dan juga bertindak cepat. Yang pertama ada orientasi PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Terus menghindari NATO, yaitu No Action, Talk Only, dan menghasilkan gosip ataupun konflik. Terus yang ketiga adalah NADO, yaitu No Action, Dream Only, yang menghasilkan visi dan juga karya seni. Yang keempat adalah NACO, yaitu No Action, Concept Only, yaitu hanya teori ataupun falsafah saja. Selanjutnya ada bagian proaktif. Yang pertama ada mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Terus yang kedua adalah mengambil tindakan sebelum kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Terlatih di lapangan memiliki intuisi. Terus yang kedua bermula dari ujung pemikiran, yaitu tidak sekedar tujuan tetapi tujuan yang benar. Yang selanjutnya adalah agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Selanjutnya adalah misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Selanjutnya adalah hulukan hal yang utama, yaitu berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang dan recharge pengetahuan. Selanjutnya ada berpikir menang ataupun win to win, yaitu pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Menang, Anda kalah, saya hanya menang sekali saja. Kalah, Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali saja. Kalah, dan Anda juga kalah, buat apa kita teruskan kerjasama ini? Menang dan Anda juga menang, kita akan berjalan beriringan, saling perbaiki, kekal abadi. Selanjutnya, memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, memiliki keterbukaan atau open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak ataupun berargumentasi ataupun melawan atas apa yang didengar dari pihak yang lain. Terus yang kedua adalah kebiasaan mendengarkan dan juga memikirkannya. Yang ketiga ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Selanjutnya ada sinergi, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Selanjutnya ada menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan juga kekuatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan makanan pada jiwa yang spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, baca-baca buku self-help yang membangkitkan semangat, atau dengarkan musik yang menggairahkan. Yang kedua ada jangan pernah takut menghadapi kesalahan yang kecil. Selanjutnya di bagian 8 ada temukan keunikan pribadi dan juga bantulah orang lain untuk menemukannya. Yang bab 5 adalah pengambilan resiko. Tujuan pembelajaran di bab 5 ini untuk menjelaskan konsep resiko, menjelaskan bagaimana pengambilan resiko yang dilakukan, terus mengidentifikasi resiko yang potensial terjadi ketika memulai usaha. Selanjutnya adalah menjelaskan pengolahan resiko. Konsep dari resiko yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Yang ketiga, dari risiko dapat pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat adalah hubungan antara risiko, rezeki, dan juga rezeki. Motivasi mengambil risiko adalah menginginkan pengembalian yang sepadan atau return. Yang kedua adalah kepepet. Jenis-jenis risiko dalam bisnis. Yang pertama ada risiko murni. Di dalam risiko murni terdapat 5 komponen. Yang pertama, risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, risiko akibat tuntutan hukum, risiko operasional lainnya, dan juga yang terakhir ada bencana alam atau force majeure. Yang kedua ada risiko spekulatif, di mana di dalam ini terdapat 2 komponen. Yang pertama adalah risiko perubahan harga. Di dalamnya terdapat harga input dan juga harga output. Yang kedua adalah risiko kredit.
Bentuk kerugian akibat risiko ada dua, yaitu kerugian langsung dan juga kerugian tidak langsung. Kerugian langsung yang pertama adalah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Yang kedua adalah kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima, munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi hasil yang hilang. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengkalkulasi risiko. Yang ada 3 cara, yaitu pertama, tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi, frekuensinya ataupun probabilitasnya. Yang kedua adalah tentukan dampak yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi. Yang ketiga adalah hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula frekuensi dikali dampak. Di bab ke-6 ada kepemimpinan. Tujuan pembelajaran dari bab 6 ini, yang pertama, menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha, menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin, menjelaskan teori kepemimpinan awal, menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompoknya. 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif adalah dorongan, kehendak untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, dan juga pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, bab 7 yaitu etika bisnis. Tujuan pembelajaran dari bab 7 ini, yang pertama, menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Yang kedua, menjelaskan bagaimana menjalankan usaha jangka panjang dengan menyempatkan segala hal yang terkait dalam etika, baik dari relasi internal maupun juga eksternal. Selanjutnya adalah menjelaskan rahasia sukses dan dalam jangka yang panjang. Apakah itu etika? Etika adalah suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai ataupun bermartabat. Etika memberi petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan juga apa yang salah. Bagaimana berbisnis dengan etis, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Yang kedua adalah mentaati tata nilai yang ada. Yang ketiga adalah walk the talk, bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis, yang pertama adalah usaha yang langgeng, adalah usaha yang dijunjung oleh nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari yang ada 3 jenis, yaitu orang-orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan juga etika. Yang kedua, menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata apalagi dalam bertindak. Yang ketiga, bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. Yang kedelapan adalah bab 8 yaitu faktor X. Tujuan pembelajaran dari bab 8 ini yang pertama, menjelaskan pengertian faktor X, menemukan dan menggali faktor X, menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X, menjelaskan tipe dan karakteristik faktor X. Bakat menemukan pintunya. Faktor X itu melekat ada diri pada setiap masing-masing individu dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintu tersebut dan mengetuknya. Sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan nanti. Sikap itu adalah sebuah pilihan yang Anda akan ambil. Pilihannya bermacam-macam. Yang pertama ada mendiamkan saja. Orang-orang seperti ini percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu itu menemukan dirinya sendiri. Selanjutnya ada mengirim sinyal positif, ya dengan mengetuk pintu tersebut dengan bahasa tubuhnya. Apakah itu penampilan terbaik, suara yang khas dan juga sebaiknya. Yang ketiga adalah mencari pintu. Selanjutnya adalah mengetuknya. Mereka sadar bahwa pintu itu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatanginya dan juga mengetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu yang lain, terus mencari dan juga mengetuknya. Dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seorang yang mencari pintu. Sukses didapat adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan juga masa depannya. Untuk menemukan pintu itu, mereka harus mengetuk dan juga menemukannya. Ia melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal.
X kecil dan juga X besar. Faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, namun itu hanyalah faktor X kecil, yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tidak ingin melakukan hal yang lebih besar lagi. Identifikasikan faktor X. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan besar. Sedangkan X kecil adalah pada diri kita sendiri masing-masing. Bentuknya pun bermacam-macam. Dapat berasal dari diri sendiri, orang lain, lembaga lain, ataupun sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi orang besar ataupun sebaliknya. X yang berasal dari diri sendiri adalah bakat, yaitu seperti talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik, kualitas suara, dan juga pendidikan. Karakteristik faktor X. Ada 6 karakteristik. Yang pertama merupakan penentu keberhasilan. Merekat pada diri manusia, tidak diperoleh dalam waktu sekejap, namun ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. Dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri sendiri. Terus sekali tumbuh, ia akan dapat dipakai untuk usaha yang selanjutnya. Bab 9, mencari gagasan usaha. Tujuan pembelajaran dari bab 9 ini yang pertama adalah untuk menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru, menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif, menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif, menjelaskan bidang usaha kelompok pelayan, menjelaskan bidang usaha kelompok analitis, dan juga menjelaskan ide usaha dari imitasi. Metode kita menggunakan metode ATM, yaitu mempelajari bisnis yang sudah ada, mengkaji input dan outputnya, menganalisis tren dan juga populasi dan juga data demografinya, mengkaji tren ekonomi, dan juga meniru dan memodifikasi menggunakan 4, yaitu place, price, product, dan promotion. Ada 4 cara untuk menilai sebuah ide dan merupakan peluang yang terbaik, yaitu pasar, potensi pertumbuhan pasar, dan juga biaya dan resiko. Bab 10 yaitu pemasaran. Tujuan pembelajaran dari bab 10 ini untuk menjelaskan konsep pemasaran, menjelaskan strategi dan taktik pemasaran, menjelaskan konsep bauran pemasaran, barang, jasa, dan juga gagasan. Pemasaran barang konsumsi yaitu consumer goods, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Pemasaran barang industri atau industrial goods, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Pemasaran pada jasa servis, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian ataupun aktivitas yang tidak dapat dibeli. Strategi pemasaran yaitu pertama strategi penetrasi, terus strategi pengembangan pasar, terus strategi pengembangan produk, dan juga segmentasi pasar. Taktik pemasaran yang pertama adalah diferensiasi, yaitu produk, service, people, image. Bauran pemasaran yaitu produk, price, place, dan promotion. Selanjutnya adalah penjualan atau feature selling, benefit selling, dan solution selling. Bab 11 yaitu manajemen keuangan dan juga pembiayaan usaha. Strategi pengelolaan uang yang efektif meliputi pengorganisasian dan pemeliharaan catatan keuangan pribadi, mengawasi anggaran rumah tangga, menangani buku cek, dan mencapai tujuan keuangan berdasarkan perencanaan yang cermat melalui laporan neraca dan arus kas. Neraca yang juga dikenal sebagai pernyataan kekayaan bersih mencantumkan semua item, nilai, dan semua jumlah utangnya. Ini disebut masing-masing sebagai aset dan stabilitas. Neraca menggambarkan penghematan dan pengeluaran yang diproyeksikan. Selanjutnya ada laporan laba atau rugi, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas, merangkum semua penerimaan dan pembayaran
kas untuk jangka waktu yang tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi tentang pendapatan dan juga perilaku belanja. Modal kerja pengelolaan memastikan bahwa perusahaan dapat dilakukan operasi dan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendek dan biaya operasional mendatang. Pertimbangannya yaitu ada dua, yaitu siklus konversi tunai dan juga ROIC, yaitu pengembalian modal investasi, dan COC, yaitu cost of capital. Daerah ada 4, yaitu manajemen uang tunai, manajemen persediaan, manajemen AR, dan juga manajemen AP. Bab 12 yaitu memulai usaha baru. Action untuk memulai sebuah usaha baru. Semua proses yang akan dijabarkan dalam bab ini mengacu pada bisnis plan Anda. Yang ada 3 jenis. Yang pertama sales and marketing, yaitu operasional, dan selanjutnya adalah keuangan. Membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting agar financial planning Anda tidak terlalu melenceng. 11 hal praktis dalam memulai usaha. Yang pertama adalah memiliki nama, membuat logo, selanjutnya memiliki tempat usaha, membeli perlengkapannya, terus pemenuhan terhadap mesin dan juga alat produksinya, merekrut pegawai, terus melakukan training persiapan dan juga uji cobanya, selanjutnya ada memproduksi alat-alat promosi, selanjutnya adalah pilihan secara legal ataupun informal, peresmian, dan juga proses tambahannya yaitu belajar dari common mistakes. Yaitu bab 13 yaitu rencana bisnis. Tujuan pembelajaran dari bab 13 ini untuk mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis. Yang pertama adalah resiko bisnis, kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis, membaca rencana bisnis langkah awal menjadi wirausaha, alat bantu dan mensistemasikan logika bisnis. Selanjutnya rencana bisnis yang baik yaitu adalah singkat, padat, dan juga jelas, terorganisir rapi dengan penampilan menarik. Selanjutnya rencana yang menjanjikan, hindari melebih-lebihkan proyeksi yang ada, kemukakan resiko bisnis yang akan terjadi, si tim percaya dan juga efektif, terus fokus dan juga target pasarnya harus jelas. Bagian utama rencana bisnis. Yang pertama konsep bisnis, bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk jasa, cara mensukseskan bisnis, pasar yaitu market, konsumen potensial, alasan pembelian, kondisi persaingan dan juga posisi dalam persaingan. Yang ketiga adalah rencana keuangan, estimasi pendapatan, analisis break evennya. Komponen rencana bisnis. Yang pertama ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, strategi pemasaran, analisis persaingan, rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, analisa, dan rencana keuangan. Oke, sekian video mengenai bab 1 hingga bab 13 materi kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.